Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan keempat ya, kalau tidak salah ya, yaitu yang akan kita bahas adalah mengenai array, dan nanti mungkin ada beberapa program seperti subroutine ya, atau fungsi dan prosedur ya. Jadi kita mulai dari program array dulu ya. Seperti biasa, saya masukkan dulu. Kita coba latihan dari array tingkat 1 dulu ya, atau dimensi 1 dulu ya. Misalkan integer i, kemudian saya kasih float suhu, saya beri 5. Berarti saya punya ada dua variabel ya, yaitu variabelnya adalah i yang bentuknya dari integer, kemudian ada array. Array saya namakan array itu suhu, yang isinya adalah 5 ya nanti ya. Ada 5 digit ya di situ ya. Saya buat prolognya dulu. Berarti masukkan 5 buah data suhu. Oke. Lalu saya titik koma. Ini saya kasih ini dulu saja. Kemudian saya pakai for ya. Ini berarti saya tetapkan dulu i-nya dimulai dari 0 ya. For i sama dengan 0. Kemudian i-nya kurang dari 5. Lalu ada i plus plus. Gini. Ini sebenarnya tidak perlu ya. Kita coba dulu deh. Karena di sini sudah ada. Lalu saya buat kurung awal, cout i plus 1 ya. Nah, 0, 1. Kemudian di sini saya kasih derajat ya. Nah, saya tulis begini saja ya. Lalu si i-nya adalah suhu kurung buka i, gini ya. Lalu saya buat kesimpulannya mungkin ya, si out-nya data suhu yang Anda masukkan adalah for, masih pakai for, i sama dengan 0 dan i-nya kurang dari 5. Lalu saya pakai sama ya, ini sebenarnya sama. Kemudian kurung buka cout, lalu ada suhu kurung tutup i ya, begini ya. Oke, lalu saya mungkin berikan ada jeda 2 kayak gini saja. Nah, oke, ya kita coba dulu, kita run dulu. Oh, sorry. Ini berarti saya berikan gini aja ya. Kita cek ya, kita cek dulu. Oke. Kita cek di sini, ternyata masukkan 5 buah data. Data pertama misalkan 30, data kedua 20, ini 47 ya. Ini 38, ini 41. Nah, data suhu yang Anda masukkan adalah 30, 20, 47, 38, 41. Nah, jadi seperti itu ya untuk memasukkan dari array ini. Kita coba untuk program array yang 2 dimensi ya. Nanti saya klik new saja, ingat ya, ini .cpp ya, jangan sampai salah ya. Nanti kalau tidak cpp nanti dia nggak bisa run. Sekarang saya coba ingin membuat array yang 2 dimensi. Ini karena saya akan menggunakan ada satu fungsi tambahan, maka saya tuliskan Conio ya. Ya, jadi seperti ini ya. Saya coba inisialisasi dulu array-nya. Saya mau coba 3, 4 ya. Kemudian
Nah, saya coba seperti ini ya. Kemudian saya akan coba tuliskan data lulus mulai dari 0 0. Oke, berarti ada berapa? Ada 12 ya. Nah, ini adalah kumpulan datanya ya. Jadi data isi array baris ke-0 kolom ke-0 adalah 35 sampai 23 ya, sini ya. Kemudian seperti biasa saya gunakan fungsi while-nya ya, 1. Saya buka, jadi while seperti ini pasti dia berlaku tanpa ada kriteria apapun. Cout, misalkan jurusan 1 sama dengan matematika, 2 pendidikan matematika, lalu 3 sama dengan ilmu komputer. Kemudian sin ya, sin-nya adalah jurusan. Kemudian setelah while saya masukkan if ya, if jurusan sama dengan 1. Nah, ini booleannya di sini ya, atau jurusan sama dengan 2 atau jurusan sama dengan 3. Oh, booleannya berarti 2. Saya lupa. Nah, maka break. Kemudian selain while di atas, saya buat juga while 1 lagi. Kemudian saya buka, lalu muncul cout, pilih tahun angkatan ya. Saya lebih seperti ini saja, dan titik koma. Nanti yang muncul adalah sin-nya tahun ya. Kita datain tahun nggak? Ya, ada tahun di sini. Titik koma. Sama ya, saya pakai if juga ya. Jika tahun lebih besar dari sama dengan 2002. Oh, saya tutup saja karena saya mau buat 2 kategori. Tahun kurang dari sama dengan 2010. Oh, terlalu panjang. 2005 saja ya. Maka sampai sini pun break. Lalu sebagai terakhir ya, out jumlah yang lulus adalah apa ini? Biasanya kayak gini ya. Data lulusan jurusan kurang 1 ya. Tadi kan ya 1-1, kemudian di sini pun saya tulis tahun dikurangi 2002. Oke ya, seperti ini. Nanti yang terakhir baru /n. Nah, kita coba ya, kita coba eksekusi dulu. Oh, saya masih kurang 1 ternyata ya. Malah yang input outputnya belum saya tulis ya. Wah. Oke, wah ini juga nih. Data lulusan. Oh, data lulus. Ya, jadi enaknya emang praktikum itu praktik sendiri dan langsung on the spot. Jadinya kita akan tahu salah-salahnya di mana. Misalkan jurusannya adalah pendidikan matematik, tahun angkatannya berapa tadi ya? 2003 ya. Jumlah yang lulus adalah 25. Oh, mungkin ini saya berikan ada masih yang kurang maksimal ya. Ini pilih tahun angkatan tidak ada kata-katanya. Kemudian ini ya masih kurang sedikit. Berarti saya berikan ini di sini 1.
kemudian pilih tahun angkatan, saya tulis pilih 2002 sampai 2005. Nah, kita coba ya. Saya mau coba berapa? Kita mau cross check di sini dulu. Misalkan ini 45 ya. 1 ke 0 berarti 2022 dan pendidikan matematik ya, 45 ya. Kan matematik 2002. Oke. Dapatnya adalah 45. Nah, jadi seperti itu untuk array. Ini bahkan malah bukan 2 dimensi ya. Ini malah 3 dan 4 dimensi ini. Jadi kayak matrik ukuran 3 kali 4 ini maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengaplikasikan mengenai subroutine ya. Ada fungsi, ada prosedur ya. Tapi kita lebih ke coba fungsinya dulu ya. Saya pakai include lagi, sama ya. String.h mungkin ini supaya berjaga-jaga saja. Nah, ini hanya berjaga-jaga saja ya. Nah, untuk prosedur itu biasanya dipakai atau diletakkan sebelum main program ya, integer main program sini. Misalkan saya tuliskan integer apa ini? Misalkan luas. Saya akan membuat suatu fungsi menghitung luas dan kelilingnya ya. Luas keliling dari persegi panjang saja. Kemudian saya tulis integer x, integer y. Nah, seperti ini ya. Di dalam sini saya tuliskan integer hasil apa ini? Hasil luas. Oke, di mana hasil luas itu sama dengan x kali dengan y. Kemudian saya beri return to hasil luas. Nah, lalu saya akan coba lagi membuat lagi fungsi yaitu keliling. Sama ya, ini integernya adalah x dan integernya adalah y. Sini saya buka, saya hasil dulu, hasil kel ya. Kemudian hasil kel sama dengan apa sih? 2 kali x plus y gini ya. Kemudian return hasil kel. Nah, ini adalah dua fungsi ya. Yang pertama fungsi luas, yang kedua fungsi keliling. Nah, integer main ini nanti adalah program utamanya. Misalkan saya akan menuliskan gini, cout, saya namakan program menentukan luas dan keliling persegi panjang. Oh, saya belum dipetik ya. Oke, lalu di sini saya kasih /n ya. Masukkan panjang. Si i-nya adalah x. Si out-nya masukkan lebar. Ini titik 2 ya. Nah, jadi seperti ini ya, seperti ini modelnya. Lalu saya akan buat hasil 1 sama dengan apa tadi? Saya membuat ini fungsinya ya. Berarti luas
dalam kurung X, Y. Lalu hasil 2 sama dengan keliling X, Y lagi. Tapi di sini saya mencantumkan ada dua variabel baru nih. Ada hasil 1 dan hasil 2. Dan hasil 1 sama hasil 2 ini letaknya di sini saja. Di dalam mainnya ya. Berarti di sini saya harus integer X, Y, hasil 1, kemudian ada hasil 2. Kemudian saya tutup. Nah, nanti baru di sini akan muncul luas persegi panjang dengan panjang. Apa tadi? Panjangnya adalah X ya. Ini saya tutup, saya buka lagi dengan X di sini. Kemudian dan lebar ini juga saya tutup. Saya berikan di sini Y, kayak gini kalau nggak salah ya. Adalah apa tadi? Hasil 1 ya. Hasil 1. Nah, begini. Saya tutup. Ini saya /n saja. Saya titik koma. Oke, nah kemudian yang selanjutnya saya cukup copy paste saja. Karena saya ingin memunculkan yang keliling kan. Keliling. Persegi panjang dengan panjang X, lebarnya Y adalah, kalau keliling itu hasil yang kedua. Nah, boleh seperti ini. Ini hanya pemanis saja ya. Saya kasih /n. Kita cek dulu coba. Oke. Oh, nih ada banyak lagi nih. Oke. Dia ada lagi nggak? Masukkan lebar. Waduh, saya salah ini. Hanya salah arahnya saja sudah salah ya. Ada lagi? Oh, ini belum. Keluas not declare. Oh iya, keliling ya. Oke, ada lagi nggak salahnya? Cara ngilangin salah tuh begini. Nah, kita baca satu-satu. Oke, dah. Program menentukan luas dan keliling persegi panjang. Masukan panjangnya adalah 4, lebarnya 6. Luas persegi panjang dengan panjang 6 dan 4 dan lebar 6 adalah 24. Kemudian keliling persegi panjang dengan panjang 4 dan lebar 6 adalah 20. Nah, itu salah satu kegunaan dari fungsi. Jadi saya nggak perlu menghitung di sini. Dia langsung memanggil sini. Dan ini tinggal kalian modif saja ya. Modifnya macam-macam kok. Ini misalkan saya bisa menuliskan begini. Ini misalkan ya. Nah, misalkan begini. Ini saya munculkan lagi di bawah misalkan. Nah, jadi nanti modelnya dia agak sedikit bagus lah. Oke ya, paham ya. Ini untuk fungsi dan ini untuk subroutine, khususnya untuk fungsi. Nah, ini kalau void ya, misalkan saya tulis void di sini, saya tulis ucapan. Gini saja. Oh, saya tuliskan cout. Terima kasih karena telah menggunakan program ini. Nah, misalkan begini saja. Dah begini, kemudian saya panggil nih di sini. Dah, gini ya. Kita coba ya. Oke. Ini cuma tinggal dimanipulasi saja ya.
sebenarnya ininya saja yang dimanipulasi. /n, misalkan saya punya 10 dan 10. Nah, itu yang namanya fungsi dan prosedur. Jadi fungsi itu yang dia harus membutuhkan returnnya di sini, yang butuh balikan, sedangkan void dia hanya saya ingin memanggil ucapan atau yang sesuatu hal yang tidak perlu proses, tidak perlu balikan ya. Makanya kadang-kadang void itu hanya berupa tulisan saja seperti ini. Jadi saya akan memanggil kata ucapan itu seperti ini. Nah, itu adalah untuk yang fungsi dan subroutine ya. Jadi kita sudah mempelajari ada array, ada subroutine ya, yang ada fungsi dan prosedurnya. Tinggal satu lagi yaitu tentang rekursi ya. Di sini saya akan menggunakan rekursif untuk menghitung apa ya enaknya ya, faktorial saja ya, faktorial saja. Berarti ada include ini aja deh, cukup integer main ya. Nah, berarti saya buat dulu fungsinya dulu ya. Saya tuliskan long int faktorial integer a kecil saja. If a sama dengan 1, return a, else return a kali faktorial A-1. Nah, jadi begini. Seperti ini. Ya, oke. Kemudian baru saya terapkan di mainnya di sini ya. Berarti integer R misalkan dan hasil. Lalu saya main cout. Program menghitung nilai faktorial. Ini saya tutup. Kemudian /n ya. Saya tutup, saya titik koma. Masukkan bilangan bulat positif. Wah, langsung nih to the point. Bilangan bulat positif. Lalu ada sin. Apa ini yang mau kita cari? R ya. Lalu hasil sama dengan apa? Faktorial apa ini? R ya. Maka cout nilai faktorial dari R ini gini ya, adalah gini nggak? Coba ya. Masukkan bilangan positif. Betul nggak? Oke ya. Nah, sudah tidak bisa menghitung kalau dia lebih besar 100. Kita cek ya, 5 faktorial berapa? Ya, 120. Tapi sepertinya ini ada limitnya ya. Saya nggak tahu limitnya berapa. Coba 20 masih itu. Wah, ini sudah nggak bisa nih. Ya, 20 sudah jadi min kayak gitu. Jadi tetap masih ada batasnya. 10 masih bisa. 15 masih bisa. Jadi ada digit batasnya ya, yang mengakibatkan C++ itu hanya bagus buat latihan saja. Tapi untuk kedepannya kalau bisa pakai Python ya. Ini hanya saran saja. Oke, berarti ada 4 yang harus kalian coba ya. Ini di rumah. Nanti ini kalian coba, kalian ketik ulang. Ini juga nanti hasil run-nya kalian cross check dengan hasil yang hitungannya ya.
Oke, berarti itu adalah untuk acara yang keempat.